Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali saya ingin membagikan renungan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk membagikan renungan kepada yang mendengar. Urapi hamba-Mu. Tanpa Engkau, hamba-Mu tidak bisa apa-apa. Hamba-Mu butuh hikmat-Mu. Hamba-Mu butuh urapan-Mu, Tuhan Yesus. Supaya renungan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar renungan ini. Berkati kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya ambil dari Bilangan pasalnya yang ke-22 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Nah, kalau kita lihat ayat 18-19, ini Bileam didatangi oleh pegawai-pegawai Balak yang kedua kalinya. Pertama kali didatangi, Bileam juga menjawab seperti ayat yang 19 yang bilang, oleh sebab itu baiklah kamu tinggal di sini pada malam ini. Jadi waktu pertama kali pegawai-pegawai Balak datang, terus Bileam bilang tinggal di sini ya. Aku mau nanya Tuhan dulu loh. Nah, Tuhan berfirman waktu itu yang pertama kali Bileam tidak boleh pergi. Terus Bileam bilang sama pegawai-pegawai yang pertama kali, saya tidak bisa pergi karena Tuhan larang. Nah, yang kedua kali datang lagi pegawai-pegawai Balak dengan yang lebih heboh, yang lebih meriah, yang lebih keren, yang lebih banyak dan menghadap Bileam. Tapi jawaban Bileam sama seperti jawaban pertama kali, supaya pegawai-pegawai Balak itu tinggal dulu. Dia mau nanya Tuhan lagi. Padahal Tuhan sudah bilang kan dari yang pertama bahwa dia tidak boleh pergi ke sana. Kenapa Bileam mengulangi itu kembali? Menurut saya karena Bileam merasa upah yang diberikan Balak itu sangat menarik. Kan dibilang memberikan kepadamu emas dan perak seistana penuh. Jadi Bileam berkatakan, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Jadi Bileam mau bilang begini, kalau Tuhan nggak nyuruh, walaupun kamu kasih emas banyak, aku nggak. Padahal hatinya mau. Aku nggak bisa, aku nggak mau. Padahal hatinya mau. Makanya dia coba tanya Tuhan lagi. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan Bileam pergi. Tuhan mengizinkan Bileam pergi karena apa? Karena Tuhan menasehati terlebih dahulu. Tuhan bilang begini, kamu boleh pergi, tapi kamu harus mengucapkan apa yang aku firmankan, yaitu memberkati bangsa Israel, bukan mengutuk bangsa Israel. Nah, Tuhan bilang itu 2 kali diingatkan. Nah, waktu Bileam pergi, keledai yang dinaikinya akhirnya mengalami kendala juga, yaitu malaikat Tuhan datang menghadang keledai itu sampai 3 kali. Kalau yang pertama dihadang, dia ngelawan, menyimpang. Yang kedua dihadang, sampai yang ketiga dihadang, dia tengkurap langsung. Nah, Bileam marah, keledainya dihajar. Nah, saat itu malaikat Tuhan membuka mulut keledai sampai bilang,
apakah aku pernah melanggar apa yang kau perintahkan? Bileam bilang, belum pernah. Nah, sekarang kenapa kamu pukul aku? Ya kamu karena tidak menurut saya. Udah 3 kali kamu menyimpang. Waktu ngomong gitu, keledainya Tuhan membukakan mata Bileam, sehingga Bileam melihat malaikat Tuhan sedang menghadang untuk Bileam tidak boleh pergi ke sana. Akhirnya Bileam bilang ini, oh ya udah kalau gitu saya tidak pergi. Tetapi malaikat bilang lagi, kamu boleh pergi asal kamu memberkati bangsa Israel. Akhirnya sesampai di sana, Bileam memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel diberkati, walaupun Balak menyuruh mengutuk dari segala sisi. Walaupun Balak menyuruh mengutuk dari sisi sini, dari sisi sebelah sana, dari sisi sebelah sini. Nah, semuanya Tuhan menyuruh Bileam memberkati bangsa Israel. Dan akhirnya Balak marah. Karena Balak marah, akhirnya Bileam tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ada tulisan yang mengatakan akhirnya Bileam menyuruh Balak untuk melakukan kawin campur kepada bangsa Israel, untuk bangsa Israel mengalami kehancuran. Itulah strategi Bileam yang melakukan apapun demi upah. Oleh sebab itu, pesan saya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melawan atau meniadakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberi perintah dengan tujuan untuk menolong kita. Dengan tujuan untuk kita tidak salah jalan. Dengan tujuan untuk kita tidak tersesat. Oleh sebab itu, dengarkan perintah Tuhan dan lakukan perintah itu bukan dengan perkataan, tetapi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Demikian renungan saya pada hari ini, sehingga renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan yang mendengar. Biar ini menjadi kekuatan mereka, supaya mereka selalu dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mereka melakukan apa yang Engkau suruh, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yang mendengar. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati, amin.